Halo, selamat datang di Dongeng Malam. Tempat di mana dongeng menjadi pelarian yang menenangkan dan membawa kamu menuju tidur yang nyaman. Malam ini kita akan memasuki dunia Nawila, sebuah kisah penuh imajinasi yang ditulis oleh Reda Gaudiamo. Saya harap minggu kamu dimulai dengan baik. Apapun yang kamu rasakan saat ini, lepaskanlah sejenak dan fokus pada saat ini. Tarik napas perlahan, biarkan tubuh kamu semakin rileks di tempat tidur. Dan rasakan pikiran kamu semakin tenang. Terus ulangi dalam hati, hingga kamu benar-benar merasa nyaman. Bagi saya, bisa menemani kamu di sini adalah suatu kebahagiaan. Ini adalah waktu untuk beristirahat, nikmati momen ini, dan biarkan suara saya membantu Anda bersiap menuju tidur yang nyenyak. Biarkan suara saya membawa Anda ke dunia Nawila, sebuah kisah tentang perjalanan, pertemanan, dan keajaiban. Jadi, tetaplah nyaman, dan mari kita mulai kisah ini. Selamat menikmati. Di sebuah sudut kota kecil yang penuh ketenangan, di mana angin berbisik lembut melalui celah-celah pohon dan matahari pagi menari di atas genting rumah. Hiduplah seorang gadis kecil bernama Wila. Dalam balutan sederhana masa kanak-kanaknya, Wila memiliki rambut pendek yang selalu berantakan, seperti angin pagi yang enggan diatur, dan sepasang mata bulat yang bersinar seperti bintang paling terang di malam gelap. Mata itu penuh rasa ingin tahu, seolah menyimpan ribuan pertanyaan tentang dunia di luar jendela kecil rumahnya. Ia tinggal bersama ibunya, seorang wanita lembut dengan senyum hangat. Mereka tinggal di sebuah rumah mungil yang berdiri dengan tenang di ujung jalan setapak. Rumah itu sederhana, dengan dinding yang sedikit kusam termakan waktu, tetapi penuh dengan sentuhan cinta. Di halamannya, bunga-bunga bermekaran dalam berbagai warna, seperti simfoni kehidupan yang senantiasa mengiringi hari-hari mereka. Tiap kelopak bunga tampak seperti melodi yang tertulis dalam keindahan alam, membuat rumah mereka terasa seperti surga kecil yang tersembunyi. Setiap pagi, Wila terbangun oleh harmoni alam yang menjadi bagian dari dunianya. Kicauan burung-burung kecil terdengar seperti nada pembuka hari. Sementara wangi bunga melati yang merambat di pagar halaman menyambutnya dengan lembut, seperti pelukan hangat yang tak terlihat. Ibunya yang selalu penuh perhatian akan menyambutnya di dapur kecil dengan sarapan sederhana namun istimewa. Wila memiliki kebiasaan yang sangat unik, sesuatu yang sering membuat ibunya tersenyum heran sekaligus bangga. Tiap sore, ketika bayangan matahari mulai memanjang,
dan udara menjadi lebih sejuk, ia akan duduk di tangga depan rumah kecil mereka. Dengan dagu yang bertumpu pada tangan kecilnya, ia mengamati orang-orang yang lewat di jalan setapak yang membelah lingkungan kecil itu. Tatapan matanya penuh rasa ingin tahu, seolah ia sedang berusaha menembus dunia yang jauh di balik wajah-wajah yang ia temui. Bagi Willa, setiap orang yang lewat adalah seperti sebuah buku yang belum ia baca, penuh dengan cerita yang tersembunyi di balik sampulnya. Tidak peduli apakah mereka adalah tetangga yang setiap hari lewat di depan rumahnya, atau pedagang keliling yang mendorong gerobak penuh dengan dagangan, atau bahkan anak-anak seusianya yang pulang dari sekolah dengan tawa riang di wajah mereka. Semuanya, menurut Willa, menyimpan kisah-kisah luar biasa yang layak untuk diketahui. Sambil mengayunkan kakinya yang kecil dan seringkali tak bisa diam, Willa akan mulai menebak-nebak kisah hidup orang-orang itu dalam pikirannya. "Ibu, lihat wanita itu," katanya suatu sore sambil menunjuk seorang wanita tua yang berjalan perlahan dengan membawa keranjang belanja di tangannya. "Menurutku, dia dulu adalah seorang putri, tapi suatu hari dia meninggalkan istananya untuk mencari cinta sejati. Itu sebabnya dia sekarang tinggal di sini." Matanya berbinar penuh antusias, membayangkan skenario ajaib yang ia ciptakan. Di lain waktu, ia mungkin menunjuk seorang pria muda yang sedang membawa setumpuk buku dan berkata, "Dia pasti seorang penulis terkenal yang sedang menyamar, Bu. Dia menulis buku tentang petualangan besar yang tak seorang pun tahu." Willa percaya bahwa setiap orang memiliki cerita luar biasa yang tersembunyi di dalam diri mereka. Bahkan jika penampilan mereka terlihat sangat biasa. Baginya, dunia adalah tempat yang penuh dengan rahasia dan misteri yang menunggu untuk ditemukan. Setiap orang, setiap langkah kaki, dan setiap tatapan mata yang ia temui memiliki sesuatu untuk diceritakan. Willa sering berkata kepada ibunya dengan nada penuh keyakinan, "Setiap orang punya rahasia, Bu. Aku ingin tahu semua rahasia itu." Matanya yang bulat bersinar penuh tekad, seolah ia benar-benar yakin bahwa suatu hari nanti ia akan bisa mengungkap semua misteri yang ada di dunia ini. "Rahasia itu akan terungkap pada waktunya, sayang," jawab ibunya dengan suara yang tenang dan hangat. Seperti senja yang mulai meredupkan hari dengan lembut. Yang terpenting, kamu harus selalu punya hati yang besar untuk mendengarkan. Kata-kata itu sederhana, tetapi penuh makna. Ibunya tahu bahwa rahasia orang-orang tidak akan terungkap hanya dengan rasa penasaran. Dibutuhkan hati yang tulus, empati yang mendalam, Ia berharap bahwa Willa akan tumbuh menjadi seseorang yang tidak hanya penuh rasa ingin tahu,
tetapi juga memiliki kebijaksanaan untuk memahami apa yang ia temukan. Willa mengangguk pelan. Meskipun mungkin ia belum sepenuhnya memahami maksud ibunya, baginya dunia masih terlihat seperti tempat penuh warna dan cerita yang selalu menunggu untuk diungkap. Ia melihat sekelilingnya, ke jalan kecil yang biasa ia perhatikan, dan kembali membayangkan kehidupan orang-orang yang melaluinya. Dalam pikirannya, setiap orang adalah tokoh utama dari sebuah cerita besar. Dan dia, Willa, adalah seorang penonton yang beruntung karena bisa mengamati mereka. Hari itu, matahari mulai tenggelam di balik-balik pohon di kejauhan, mewarnai langit dengan semburat orange dan merah muda. Udara menjadi semakin sejuk, dan burung-burung mulai kembali ke sarang mereka. Namun, Willa masih duduk di tangga depan rumahnya, memandang jalan setapak yang mulai sepi. Ia merenungkan kata-kata ibunya sambil mencoba mendengarkan suara-suara lembut di sekitarnya. Desau angin, kicauan burung, dan bahkan suara langkah kaki seseorang yang lewat. Mungkin, pikirnya, ini adalah rahasia kecil dunia yang sedang berbicara padanya. Menunggu untuk didengar. Suatu sore yang tenang, ketika hujan turun dengan lembut seperti irama musik alam, Willa duduk di tepi jendela rumahnya. Ia menikmati suara tetesan air yang jatuh ke tanah, menciptakan genangan kecil yang memantulkan bayangan langit abu-abu. Namun, tiba-tiba pandangannya tertuju ke halaman rumah. Ada sesuatu yang aneh di sana. Sesuatu yang membuat hatinya berdebar dengan rasa ingin tahu. Dengan cepat, Willa memakai sepatu botnya dan berlari keluar rumah. Meskipun ibunya sudah mengingatkan agar ia tidak terlalu lama bermain di tengah hujan, di bawah semak mawar yang sedang berbunga lebat, Willa menemukan seekor burung kecil. Burung itu memiliki bulu berwarna biru kehijauan yang begitu indah. Tetapi terlihat kusut dan basah kuyup. Ia tergeletak di atas tanah, menggigil kedinginan dan tampak terluka. Willa berjongkok perlahan, takut membuat burung itu semakin ketakutan. Matanya memandang penuh iba pada bulu kecil yang rapuh di hadapannya. Tanpa ragu, Willa dengan hati-hati mengulurkan tangannya. "Jangan takut," bisiknya pelan. Suaranya penuh kelembutan. Burung itu tampak ragu, tetapi akhirnya membiarkan dirinya diangkat oleh tangan kecil Willa yang hangat. Gadis itu segera membawa burung tersebut ke dalam rumah. Dengan sigap, ia mengambil kain lembut untuk mengeringkan bulu burung itu. Dan Willa menempatkannya di dalam sebuah keranjang kecil yang dilapisi dengan kain hangat.
Kasihan sekali kamu, ujar Willa sambil membelai bulu halus burung itu. Aku akan menjagamu sampai kamu sembuh. Jangan khawatir. Senyum lembutnya seakan memberikan rasa nyaman pada burung kecil itu. Ia menamai burung itu biru, sesuai dengan warna bulunya yang memikat. Setiap hari, Willa merawat biru dengan penuh kasih sayang. Ia memberinya makan dengan biji-bijian yang ia kumpulkan dari dapur dan memberikan air segar di sebuah mangkuk kecil. Selain itu, Willa juga sering berbicara dengan biru, menceritakan kisah-kisah kecil tentang kehidupannya. Meskipun biru hanyalah seekor burung, Willa merasa seolah-olah burung itu benar-benar memahami setiap kata yang ia ucapkan. Biru, apa kamu tahu betapa cantiknya kamu? Tanya Willa sambil mengelus lembut bulu burung si biru. Biru hanya berkicau pelan sebagai jawaban, membuat Willa tersenyum bahagia. Hari-hari berlalu, dan perlahan-lahan biru mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia mulai mengepakkan sayapnya dengan hati-hati, mencoba mengembalikan kekuatannya. Willa merasa sangat gembira melihat perkembangan itu. Tetapi, di balik kebahagiaannya, ia menyimpan rasa sedih. Ia tahu bahwa saat biru sudah benar-benar sembuh, ia harus melepaskannya kembali ke langit. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang dan cahayanya menyusup melalui jendela kamar Willa, gadis kecil itu duduk di dekat keranjang kecil tempat biru. Ia menatap burung kecil itu dengan penuh rasa cinta dan berkata dengan suara lembut, "Biru, apa kamu bahagia di sini?" Burung itu berkicau pelan, seolah memberikan jawaban yang hanya bisa dipahami oleh Willa. Gadis itu mengangguk dan kembali tersenyum. Meskipun matanya tampak berkaca-kaca, "Aku tahu, tapi suatu hari kamu harus pergi, kan?" ujarnya lagi, kali ini dengan nada yang sedikit bergetar. Meski tahu bahwa perpisahan itu tak terhindarkan, Willa tetap menikmati setiap momen bersama biru. Mereka sering menghabiskan waktu di taman belakang rumah, duduk di bawah pohon besar yang menaungi halaman kecil itu. Willa akan bercerita tentang impian-impian kecilnya kepada biru, seolah burung itu adalah sahabat karibnya. "Aku ingin pergi ke tempat-tempat jauh, biru," katanya suatu hari sambil memandangi langit. "Aku ingin melihat gunung-gunung tinggi yang tertutup salju, lautan luas yang tak berujung, dan hutan lebat tempat burung-burung seperti kamu berkicau." Pada suatu pagi yang cerah, sinar matahari menerobos dedaunan pohon di taman belakang rumah Willa, menciptakan pola bayangan yang menari di atas rumput. Suara kicauan burung-burung lain terdengar seperti orkestra alam yang mengiringi momen istimewa itu. Dengan hati yang berat namun penuh keikhlasan, Willa berdiri di tengah taman dengan tangan yang perlahan terbuka. Di atas telapak tangannya
Biru, burung kecil yang telah menjadi sahabatnya, terlihat bersiap untuk terbang. Willa mengikuti setiap gerakan kecil sayap biru yang mulai mengepak. "Pergilah biru," bisiknya dengan suara lembut. Hampir tak terdengar. Ia berusaha menahan air matanya meskipun hatinya bergetar. "Terbanglah tinggi ke langit. Dunia di luar sana menunggumu." Biru mengepakkan sayapnya dengan penuh tenaga, dan dalam sekejap ia melesat ke udara. Burung kecil itu terbang semakin tinggi, melawan angin pagi yang sejuk. Mata Willa tak pernah lepas dari sosok biru yang semakin menjauh, menjadi titik kecil di angkasa biru yang luas. Senyum kecil terukir di wajahnya, meskipun air mata hangat perlahan mengalir di pipinya. "Selamat tinggal biru, jangan lupakan aku," ucapnya dengan suara lirih, seperti doa yang ia kirimkan ke langit. Hari-hari berlalu setelah kepergian biru, dan Willa kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Tiap pagi, ia terbangun oleh sinar matahari yang masuk melalui jendela kamarnya, dan suara burung-burung yang berkicau di luar. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Kehilangan biru telah meninggalkan jejak yang mendalam di dalam hatinya. Tetapi bukan jejak kesedihan. Willa merasa ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Ia menjadi lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih memahami makna cinta serta kehilangan. Ketika ia berjalan di taman belakang rumahnya, Willa seringkali memandang ke arah langit. Kadang-kadang ia berhenti sejenak, berharap melihat sosok kecil biru terbang di antara awan-awan. Meskipun biru sudah pergi, kehadiran burung kecil itu tetap hidup di dalam hatinya. Setiap kali ia mengenang momen-momen indah bersama biru, Willa merasa sangat hangat dan damai. Suatu sore, Willa duduk di tangga depan rumahnya. Seperti kebiasaannya dulu, ia mengamati jalan kecil yang sepi, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang tertiup angin lembut. Pikirannya melayang, mengingat saat pertama kali ia menemukan biru yang terluka di bawah semak mawar. Kenangan itu terasa seperti hadiah, sebuah pelajaran hidup yang tak akan pernah ia lupakan. Tiba-tiba, sebuah gerakan di langit menarik perhatiannya. Mata Willa membelalak penuh harap. Seekor burung kecil berwarna biru kehijauan terbang melintas dengan anggun. Melawan angin sore yang sejuk, jantung Willa berdegup kencang. Ketika burung itu mendarat di salah satu cabang pohon besar di dekat rumahnya. "Biru, apakah itu kamu?" seru Willa dengan suara bergetar. Matanya berbinar, penuh keajaiban. Burung itu berkicau merdu, mengisi udara dengan nada yang indah dan penuh kehangatan. Suaranya seperti sapaan, seperti jawaban atas pertanyaan Willa. Gadis kecil itu berdiri dari tangga dan penuh antusias, mencoba mendekati pohon tempat burung itu hinggap. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, burung itu mengepakkan sayapnya dan terbang mengitari rumah Willa.
hari itu membawa lebih banyak kejutan. Saat mengikuti jejak burung itu, Willa menemukan sebuah sarang kecil di antara cabang-cabang pohon di taman. Di dalamnya ada 3 telur mungil yang bercahaya di bawah sinar matahari. "Oh biru, kamu punya keluarga sekarang," bisik Willa dengan kagum. Ia merasakan kehangatan yang mendalam melihat betapa kehidupan terus berjalan. Willa mulai merawat sarang itu dari kejauhan, memastikan tidak ada bahaya yang mengancamnya. Ia belajar lebih banyak tentang alam dan bagaimana melindungi makhluk kecil yang rapuh. Setiap hari, ia memeriksa sarang tersebut dengan hati-hati. Beberapa minggu kemudian, telur-telur itu menetas. 3 anak burung kecil muncul, berkicau lemah. Willa merasakan kebahagiaan melihat kehidupan baru bermula. Ia memberi nama mereka Cahaya, Angin, dan Awan. Seiring waktu, anak-anak burung itu tumbuh dan mulai belajar terbang. Willa mengikuti perjalanan mereka dengan bangga, merasa seperti bagian dari keluarga kecil mereka. Kisah Willa dan Biru menjadi cerita yang diceritakan di lingkungan sekitar. Orang-orang kagum dengan keberanian dan ketulusan Willa. Ia menjadi inspirasi bagi anak-anak lain untuk selalu peduli pada makhluk hidup dan berani menghadapi perpisahan. Seiring berjalannya waktu, Willa tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan penuh empati. Ia terus menulis cerita-cerita tentang petualangannya, tentang Biru, dan tentang pelajaran hidup yang ia temukan di setiap sudut kota kecilnya. Dan meski ia telah dewasa, Willa selalu mengingat Biru sebagai simbol kebebasan dan cinta sejati. Dari kisah Willa, kita belajar bahwa hidup adalah pelajaran yang penuh makna, di mana cinta dan keberanian untuk melepaskan adalah bagian tak terpisahkan dari kebahagiaan sejati. Perjalanan Willa bersama Biru mengajarkan bahwa setiap pertemuan, sekecil apapun, bisa membawa pelajaran berharga tentang kasih sayang, kehilangan, dan harapan. Dengan hati yang terbuka untuk mendengarkan dan memahami, Willa menunjukkan bahwa dunia ini penuh dengan keajaiban dan cerita yang menunggu untuk dihargai. Dalam kehilangan, ada kekuatan untuk menemukan makna baru, dan dalam melepaskan, kita belajar bahwa cinta sejati adalah membiarkan yang kita sayangi terbang bebas, menjalani takdirnya. Willa mengingatkan kita untuk selalu menjaga hati, melihat keindahan di sekitar, dan mencintai dengan tulus, karena itulah yang membuat hidup begitu berharga. Begitulah kisah singkat dari Willa dan burung biru. Terima kasih telah mendengarkan, dan selamat tidur.